boss? Help me out here. Where's your boss? This whole new world with you. Di sebuah negeri Arab, yang bernama Abagrah, ada seorang anak yang hidup sebatang kara, karena kedua orang tuanya meninggal dunia sejak ia kecil. Kini ia hidup bersama seekor monyet yang setia, dan sangat pandai dalam mencuri, bahasa gaulnya nyopet. Aladin ini sangat pandai dalam hal mencuri, setiap orang yang berpapasan dengannya pasti ada saja barang yang hilang. Sampai terkenalnya, dia dijuluki tikus jalanan. Sampai ketika ada seorang gadis yang sedang berjalan-jalan di tengah pasar. Gadis itu yang melihat ada anak-anak yang sedang kelaparan untuk meminta makan. Namun tidak ada seorang pun yang peduli, gadis itu lalu mengambil roti, lalu memberikan kepada anak itu. Karena kejadian itu, si pedagang yang melihatnya langsung marah, dan langsung meminta untuk membayar roti yang diambilnya tadi. Tapi wanita itu tidak megang uang sama sekali. Aladin yang mendengar keributan itu pun langsung datang dan mengatakan kepada wanita itu untuk memberikan gelangnya sebagai bayaran roti tadi. Tapi wanita itu menolak karena gelang itu sangat berharga baginya, tapi di situasi yang sangat terpojok Aladin pun berkata bahwa percayalah padaku. Saat Aladin berjalan, Aladin menunjukkan gelang yang tadi dan ternyata sudah diambil lagi sama dia. Namun pedagang itu sadar langsung meneriaki maling, sampai petugas keamanan mengejar mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua lolos dan sampai di rumah Aladin. Di sana kemudian mereka saling berkenalan dan bercerita kehidupannya masing-masing. Yang mana Aladin menceritakan masa lalunya yang kelam, namun ada sebuah kebohongan. Wanita itu berkata bahwa yang melayani putri raja. Padahal aslinya adalah Yasmin, dan dialah sang putri raja itu sendiri. Hal itu ia lakukan agar tidak ketahuan karena seorang putri raja tidak boleh keluar dari istana. Perbincangan itu sangatlah spesial bagi mereka, karena sang putri baru merasakan nyaman ngobrol dengan seorang pria, yang selama ini tak pernah dirasakan saat ngobrol dengan para pangeran, yang dijodohkan dengannya. Tapi pembicaraan itu harus berakhir, karena Yasmin harus pulang. Karena ada rombongan pangeran dari negeri lain, yang datang buat melamar dia. Saat Yasmin akan berpisah dengan Aladin, Yasmin meminta gelangnya yang diambil oleh Aladin. Tapi pas Aladin memeriksa sakunya, gelang Yasmin hilang. Di situ akhirnya Yasmin salah paham dan ia berkata dia sudah menyesal, karena dia sudah percaya dengan Aladin. Namun bagaimanapun juga Aladin tetap pencuri jalanan. Singkat cerita, di dalam istana Yasmin yang dilamar oleh sang pangeran kelihatan tidak tertarik sama sekali. Setiap ada pangeran-pangeran dari negara lain, yang dijodohkan dengannya. Kemudian Jafar yang sedang bersama sang sultan, di situ Jafar sedang mempengaruhi sultan, dengan tongkat sihirnya agar ia menuruti semua perkataannya. Jafar ini sangatlah berambisi untuk memperluas kerajaannya, dan berencana untuk menyerang kerajaan-kerajaan lain. Sedangkan Yasmin sebaliknya, ia ingin agar kehidupan damai dan hidup berdampingan satu sama lain. Yasmin juga berkata kalau ialah yang akan menggantikan menjadi sultan, jika ayahnya ingin pensiun. Malamnya Yasmin dikejutkan oleh kedatangan Aladin, yang berhasil menyusup ke kamarnya. Di situ Aladin menjelaskan hanya ingin mengembalikan gelangnya, dan juga menjelaskan bukanlah dia yang menyembunyikan gelangnya. Namun si Abu, atau monyetnya Aladin. Setelah perbincangan yang membuat Yasmin kagum dan tersipu malu, Aladin akhirnya pamit untuk pulang. Tapi Aladin berkata bahwa besok dia akan datang lagi, dan menyuruh Yasmin untuk menunggu di air mancur di bawah sinar rembulan malam, yang indah itu. Namun pada saat Aladin berjalan pulang tiba-tiba, keesokan harinya, Aladin dibawa ke sebuah gurun. Di sana Jafar yang kagum melihat kemampuan Aladin yang lihai dalam mencuri. Jafar pun berusaha untuk memanfaatkan Aladin dalam memenuhi ambisi pribadinya. Jafar lalu berkata, dulu ia juga seorang pencuri jalanan yang lihai seperti Aladin. Jika Aladin mau patuh kepada perintahnya Jafar, ia akan menjanjikan sebuah jabatan dan kekayaan. Semua itu bisa didapatkan jika Aladin berhasil mengambil lampu ajaib, yang letaknya berada di dalam gua. Malam harinya,
Yasmin masih terus menunggu Aladin, namun Aladin tak kunjung datang. Di dalam gua Jafar berpesan kepada Aladin, di dalam gua akan banyak sekali perhiasan dan berlian, namun jangan pernah berniat dan berpikir untuk mengambilnya, tetaplah fokus kepada lampu ajaibnya. Setelah itu Aladin dan Abu pun masuk ke dalam gua tersebut, dan benar saja pas mereka masuk banyak banget emas permata dan berlian yang berserakan di sana. Sampai Aladin dan Abu berkali-kali nyaris tergiur dan mengambilnya, tapi untungnya mereka bisa saling ngingetin satu sama lain untuk tetap fokus dengan tujuan mereka. Saat sampai di tujuan, lampu itu berada di atas batu yang tinggi. Aladin yang hampir jatuh dikejutkan dengan sebuah karpet ajaib, yang bisa bergerak dengan sendirinya. Karpet itu seperti memberikan bahasa isyarat agar Aladin mau menolongnya. Yang mana karpet itu sedang terjepit batu. Aladin akhirnya mengangkat batu itu, dan si karpet pun akhirnya bisa bebas. Kemudian Aladin pun kembali menuju perjalanan untuk mengambil lampu ajaib yang berada di batas tebing, namun pada saat ia memanjat tebing, pas akan sampai di puncak, Abu yang berada di bawah tergiur dengan keindahan permata, dan saat Aladin mengambil lampu ajaib. Untungnya mereka berdua berhasil selamat berkat bantuan si karpet. Tapi begitu ia sampai di pintu keluar, pada saat meminta bantuan Jafar, ia justru hanya mengambil lampu ajaibnya dan menendang Aladin dan Abu, hingga mereka jatuh ke dalam gua. Beruntung berkat bantuan karpet ajaib itu mereka berdua selamat. Ternyata sebelum jatuh tadi Abu berhasil mengambil lagi lampu ajaibnya dari tasnya Jafar. Aladin yang terjebak di dalam gua itu pun bertanya kepada si karpet, bagaimana caranya untuk keluar dari dalam gua ini. Si karpet pun memberikan isyarat agar Aladin menggunakan lampu ajaibnya yang ada di tangannya. Akhirnya Aladin menggosok lampu itu. Stand by my oath. Loyalty to... My boss? Look, kid, I've been doing this a long time, all right? Stretch it out over here, do you mind? Are you asking me? Jin itu berkata, akan mengabulkan 3 permintaan Aladin tak peduli apapun itu. Pasti ia kabulkan minta harta, tahta, wanita cantik, pasti bisa terwujud. Asalkan tidak mengubah hati seseorang. Namun Aladin malah bingung, tidak tahu harus minta apa. Ia tidak tahu apa yang ada di hatinya yang ia inginkan di dunia ini. Mendengar itu, si Jin pun kaget karena ia sudah ribuan tahun, dan sudah berkali-kali mengabulkan permintaan ribuan orang-orang yang rakus harta, tahta dan juga banyak lagi. Tapi baru kali ini si Jin menemukan orang yang tidak tertarik dengan harta, tahta atau jabatan. Si Jin akhirnya menceritakan siapa dia sebenarnya pada Aladin. Ia berkata bahwa ia makhluk terkuat di bumi ini, tak ada satupun yang bisa menandingi kekuatannya. Tapi ada konsekuensi apabila seorang makhluk yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat, konsekuensinya adalah ia akan diambil kebebasannya. Sehingga ia tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan sembarangan. Makanya kedua tangan si Jin dipasangin kedua gelang. Gelang itu bernama Gelang Sulaiman, dan itu mengakibatkan hanya bisa menggunakan kekuatannya jika hanya ada perintah dari tuannya. Jin menjelaskan memang dia yang maha kuat, si Jin juga bilang tapi dia tidak yang maha tahu, kalau pengetahuannya dibatasi, sehingga kalau dia ingin tahu dia harus belajar sendiri. Singkat cerita, si Jin membawa keluar dari goa itu. Kemudian Aladin yang masih bingung dengan hatinya yang ia inginkan justru bertanya balik kepada si Jin. Apa yang hatinya Jin inginkan? Si Jin di situ menjawab, bahwa yang dia inginkan dari lubuk hatinya yang paling dalam adalah sebuah kebebasan. Ia berharap entah itu ribuan tahun lagi, bahkan ratusan ribu tahun lagi, akan berharap ada seorang manusia yang akan membebaskan dirinya. Setelah mereka berbincang-bincang, akhirnya Aladin teringat dengan Putri Yasmin. Ia berkata kalau Putri Yasmin hanya akan menikah dengan seorang pangeran, dan tak boleh dengan rakyat jalanan seperti dirinya. Ia akhirnya meminta si Jin untuk menjadikannya pangeran. Dengan sekejap abrakadabra, Aladin berubah menjadi seorang pangeran, dan si Abu sudah menjadi gajah. Jin pun membuat negeri di dalam peta, lalu menamainya dengan nama Babua. Nama Aladin pun berganti nama menjadi Ali dari negeri Babua, atau bisa dipanggil sebagai Alibaba. Akhirnya Ali pergi ke negeri Akraba, ke tempat Yasmin lengkap dengan rombongan dan beserta harta benda. Sesampainya di negeri Akraba, Jin yang sudah merubah Ali, dan si Jin yang sudah menyusun rencana.
Si Jin pun datang dengan para pengawal layaknya pangeran-pangeran pada umumnya. Para pengawal menari, dan ditemani lagu yang dinyanyikan oleh Jin, mampu membuat putra-putri dan pangeran di kerajaan terpesona. Akhirnya setelah sampai di dalam istana, karena oleh sihir si Jin sang sultan dan pangeran dan juga putri Yasmin pun tidak sadar, bahwa Pangeran Ali, itu adalah Aladin. Tetapi Aladin yang merasakan berbicara langsung di depan putri dan raja pun terlihat gugup. Saking gugupnya dia mengeluarkan kata-kata yang menyinggung putri Yasmin, hingga sang putri pun berbalik dan pergi meninggalkannya. Tapi pada akhirnya sang sultan mengundang Aladin untuk datang ke pesta, yaitu perayaan untuk menyambut musim panen nanti malam. Malam hari pun tiba, Aladin yang sedang berjalan menuju pesta tiba-tiba dipanggil oleh si Jafar, mereka akhirnya berbicara empat mata. Di situ si Jafar mulai menyihir dengan tongkatnya agar Aladin terpengaruh dan menuruti perintah Jafar. Beruntungnya, si Jin yang pada saat itu tahu bahwa ada aura sihir di tongkat Jafar langsung segera menarik Aladin. Lalu Aladin dan si Jin pun masuk ke dalam pesta. Singkat cerita, di pesta tersebut Aladin mencoba meminta maaf kepada putri Yasmin, tapi bukannya membalas justru mengajak Aladin menari bersama, untuk menikmati pesta malam itu, dan akhirnya Aladin dengan bantuan sihir Jin pun, menari dengan putri Yasmin, dan para warga di sana hingga pesta selesai. Beberapa waktu kemudian, Jin menyusun rencana agar Aladin ngobrol langsung dengan putri Yasmin. Akhirnya Jin pergi mendatangi kamar sang putri sendirian. Di saat Dahlia membuka pintu, Jin langsung memberikan bunga dan langsung mengajaknya jalan-jalan. Di tengah malam saat sang putri sendirian di dalam kamarnya, Aladin pun datang dan sang putri kaget dan bingung. Bagaimana caranya Aladin bisa masuk padahal banyak banget penjaga yang mengawasi di sekitar kamar. Namun di perbincangan mereka, Aladin menawarkan putri Yasmin untuk pergi dari kamar, dan menikmati dunia luar menggunakan karpet ajaib. Awalnya si putri kaget yang ia kira hanya dongeng belaka, ternyata beneran ada karpet ajaib itu. Lalu putri Yasmin pun mulai naik karpet tersebut hingga langsung terbang tinggi, dan melihat dunia luar yang jauh dari istana. Dan hati sang putri sangat bahagia, karena semasa hidupnya sama sekali tidak diperbolehkan keluar istana. Di sana sang putri menikmati indahnya malam, dan melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Singkat cerita, setelah selesai berkeliling, kemudian ia berbincang sambil memandangi kerumunan orang yang sedang berpesta di bawah, dan sang putri Yasmin sepertinya mengenali Pangeran Ali. Kemudian Yasmin memancingnya dengan pertanyaan seekor monyet yang bernama Abu. Ali pun keceplosan hingga akhirnya kedoknya terbongkar, karena seingat Yasmin hanya Aladin lah yang tahu siapa monyet yang bernama Abu itu. Tapi bukannya jujur, Aladin malah berbohong dan mengaku bahwa dirinya dulu sedang menyamar sebagai pencuri jalanan. Dia yang asli adalah seorang pangeran. Mendengar kebohongan tersebut putri Yasmin pun percaya. Kemudian Aladin mengantarkan putri Yasmin pulang. Namun sebelum mereka berpisah Aladin mencium putri Yasmin, dengan sangat lembut. Hingga membuat hati Yasmin benar-benar bahagia. Di pagi hari, saat Aladin dan Abu keluar dari kamarnya, mereka dihadang oleh penjaga yang disuruh oleh Jafar. Kemudian Aladin diikat dan diinterogasi oleh Jafar, yang sudah tahu siapa Aladin yang sebenarnya. Memaksa memberitahu di mana lampu ajaib tersebut, tapi Pangeran Ali tak mau mengaku kalau dirinya adalah Aladin. Hingga saat itu Aladin ditendang hingga terjatuh ke laut. Abu yang tahu Aladin dalam bahaya langsung mengambil lampu ajaibnya, dan menjatuhkan ke dalam laut. Akhirnya Aladin selamat akan tetapi dengan kejadian itu, kini hanya tersisa satu permintaan lagi, yang ia minta kepada si Jin. Sebelumnya ia meminta menjadi pangeran, dan permintaan kedua diselamatkan dari laut. Lalu si Jin menanyakan janji Aladin, saat pertemuan waktu itu, yang akan menggunakan permintaan terakhirnya untuk membebaskan Jin, akan ditepatinya. Namun Aladin kini sudah berubah. Dulu Aladin yang masih hidup sederhana, sebelum menjadi pangeran sangatlah rendah hati, tapi sekarang malah menolak untuk membebaskan si Jin, dan berkata bahwa dia akan menggunakan sisa terakhirnya untuk menikahi Yasmin. Mendengar itu Jin pun merasa sangat sedih dan kecewa, karena Aladin sama seperti tuan-tuannya sebelumnya, yang haus akan duniawi. Beberapa hari kemudian, Jafar yang sedang berkumpul di dalam istana dengan Sultan ia memfitnah Aladin, kalau kerajaan Aladin akan menyerang sekutunya, tapi tiba-tiba Aladin datang dan membongkar semua kebusukan Jafar. Sultan di situ sangatlah kecewa kepada Jafar, namun Jafar mulai menggunakan sihirnya lagi kepada Sultan.
Melihat hal itu Aladin yang tahu kalau tongkat Jafar mempunyai kekuatan sihir, lalu Aladin merebut dan menghancurkan tongkat itu. Akhirnya sang sultan sadar, dan memerintahkan panglima yang bernama Hakim untuk menangkap Jafar. Tapi sayangnya saat Jafar dibawa ke ruang penjara, burungnya si Jafar berhasil mencuri kunci tersebut di dalam istana. Lalu sang sultan merestui hubungan Pangeran Ali dan Yasmin. Lalu menyuruh mereka segera menikah. Sebenarnya Aladin ingin jujur, bahwa selama ini ia telah berbohong tentang Pangeran Ali, namun tidak jadi. Aladin yang kebingungan dengan kebohongannya sendiri, lalu meninggalkan istana dan pergi ke rumahnya, tetapi di tengah perjalanan Aladin bertabrakan dengan Jafar, yang sedang menyamar. Dan dari situlah Jafar berhasil mencuri lampu Aladin tanpa Aladin sadari, kemudian di situ Jafar langsung menggosok lampu ajaibnya, hingga si jin pun keluar. Jin di situ kaget karena yang memanggilnya adalah Jafar dan bukanlah Aladin. Singkat cerita, Jafar sudah berada di dalam istana, dengan percaya diri ia mengatakan kalau dialah yang kini akan menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Sultan yang mendengarnya langsung menyuruh Hakim untuk menangkap Jafar. Tapi tiba-tiba Jafar menggosok lampu ajaibnya hingga si jin keluar, dan si Jafar menyuruh si jin untuk menjadikan seorang raja di kerajaan tersebut. Dan abrakadabra permintaan Jafar pun dikabulkan. Di sisi lain, Aladin yang baru sadar kalau lampunya dicuri ia pun langsung segera pergi menuju istana. Di istana Jafar yang menjadi raja baru memerintahkan Hakim, untuk membawa keluar sang sultan, namun di tengah perjalanan berhenti, dan Yasmin memanggil Hakim, karena status Yasmin yang masih menjadi seorang putri. Sang putri lalu memerintahkan dan menjelaskan kalau Hakim berhak memilih, dan menentukan pilihan di dalam kerajaan. Yasmin berkata biarpun kini Jafar adalah rajanya. Tapi Hakim tetap memiliki hati, yang bisa tahu mana yang perintah baik dan mana perintah buruk, hingga akhirnya Hakim pun memilih untuk mengikuti kata hatinya, dan menuruti perintah sang putrinya. Sang putri kemudian memerintahkan Hakim untuk menangkap Jafar. Namun Jafar seketika itu menggosok lampu ajaibnya, dan kali ini Jafar meminta dijadikan penyihir terhebat di muka bumi ini. Dengan kekuatan sihirnya Jafar mengubah Hakim dan para pengikutnya, dan prajurit menjadi abu. Dan bukan hanya itu, Jafar juga memaksa kepada putri Yasmin untuk mau menikahinya, jika tidak mau ayahnya akan disiksa dengan sihirnya si Jafar. Kemudian sang putri yang tak tega melihat ayahnya disiksa, akhirnya ia pun mengiyakan tawaran si Jafar itu, sementara Aladin yang sudah di istana, diam-diam ingin mengambil lampu yang berada di bangku belakang Jafar. Akan tetapi Jafar dalam sekejap langsung memindahkan Aladin di hadapannya, dan memindahkan Aladin dan Abu di ujung bumi, yaitu kutub utara. Di sana Aladin terpisah dengan Abu. Lalu ia mencari Abu kemana-mana sampai akhirnya mereka berdua kembali bertemu. Sedangkan si karpet ajaib yang masih di istana, meminta jin untuk mengirimkannya di tempat Aladin berada. Berapa waktu kemudian saat pernikahan Putri Yasmin dan Jafar, ketika akan ijab kabul, Putri Yasmin melihat Aladin dari kejauhan yang sedang menaiki karpetnya, lalu memberanikan diri untuk mengambil lampu ajaibnya dari baju Jafar. Kemudian Yasmin berlari dan melompat dari atas istana. Dengan cepat Aladin menangkap Putri Yasmin. Hingga mereka pun berhasil kabur, Jafar yang kesal kemudian mengubah burungnya menjadi burung besar yang menyeramkan, dan menyerang mereka. Sayang lampu itu berhasil direbut lagi oleh si Jafar. Jafar lalu menyihir Sultan, Ali dan Putri Yasmin agar tidak memberontak lagi. Di situ Aladin berusaha menatap jin dan meminta pertolongan, tapi si jin tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanyalah jin yang bisa menuruti perintah tuannya, yang memanggilnya keluar dari lampunya. Namun Aladin tidak kehabisan akal. Ia kemudian mengatakan kepada Jafar, kalau kekuatan Jafar yang dimiliki saat ini, itu pemberian dari jin, bagaimanapun juga jinlah makhluk terkuat di muka bumi ini, dan Jafar makhluk kedua yang terkuat dari jin. Aladin juga meledeknya bahwa Jafar tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan jin. Mendengar hal itu Jafar murka dan tak terima dengan perkataan Aladin. Dan Jafar pun memerintahkan jin untuk mengabulkan permintaan terakhirnya, yaitu menjadikannya makhluk terkuat di muka bumi ini, bahkan melebihi kekuatan jin. Jafar yang gila kekuasaan itu pun tidak sadar bahwa ucapannya membawa petaka bagi dirinya, dan termakan jebakan oleh Aladin. Saat permohonannya dikabulkan pada saat Jafar ingin menghancurkan seluruh kota,
yang akan ada konsekuensinya bila menjadi makhluk terkuat di bumi. Konsekuensinya adalah Jafar diambil kebebasannya, kedua tangan Jafar pun langsung terbelenggu hingga ia tak bisa menggunakan kekuatannya, bila tak memiliki seorang tuan, akhirnya Jafar tersedot dan terkurung di dalam lampu bersama dengan burungnya untuk selama-lamanya. Hingga suatu saat nanti akan ada seseorang yang menggosok lampu itu, untuk menjadi tuannya Jafar. Setelah semuanya berakhir, kemudian si jin menawarkan permintaan terakhir kepada Aladin yang masih tersisa satu permintaan lagi. Untuk mewujudkan keinginannya yaitu menikahi sang putri, namun Aladin yang kini telah menganggap si jin adalah sahabat, yang selalu ada untuk membantunya. Akhirnya Aladin merelakan untuk tidak menikahi sang putri, dan dia memerintahkan permintaan terakhirnya yaitu, membebaskan sang jin. Kini si jin sepenuhnya bebas, betapa bahagianya dia karena ratusan tahun lamanya, dia selalu berada di dalam lampu yang sempit dan dicabut kebebasannya, sekarang ia benar-benar bisa menghirup udara dengan bebas. Bahkan untuk sekedar pergi dan duduk pun kini ia tak perlu lagi untuk meminta izin kepada tuannya. Jin lalu menghampiri Dahlia dan mengajaknya untuk berkeliling dunia menggunakan sebuah kapal. Dia dan Dahlia juga berkeinginan untuk menikah. Dan mempunyai dua orang anak lalu pada kedua anaknya nanti, Jin dan Dahlia akan selalu menceritakan kisahnya Aladin. Di sisi lain sang putri langsung pergi dan mengejar Aladin. Aladin yang telah meninggalkan istana, di situ Yasmin yang sebagai sultan yang baru. Putri Yasmin pun memerintahkan Aladin untuk berhenti, dan dengan kekuasaannya Putri Yasmin memerintahkannya Aladin untuk mau menikahinya. Dan hidup bahagia bersama selamanya. Dan film pun berakhir.